Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Toha dengan NIM akhir 6121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Jadi, pemimpin dan kepemimpinan adalah suatu konsep yang mencoba menjelaskan bagaimana individu menjadi pemimpin dan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan sifat-sifat, karakteristik, dan perilaku yang membuat seseorang efektif sebagai pemimpin. Berikut adalah beberapa teori terkenal. Yang pertama yaitu teori Geertman, yaitu mengusulkan bahwa pemimpin lahir bukan diciptakan dan memiliki sifat-sifat alam yang membuat mereka pemimpin yang efektif. Yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory, yaitu mengidentifikasi karakteristik tertentu yang dipercaya dimiliki oleh pemimpin yang efektif, seperti kepercayaan diri, keterbukaan, dan ambisi. Yang ketiga yaitu teori gaya kepemimpinan, yaitu adalah mengklarifikasi gaya kepemimpinan menjadi beberapa tipe seperti otoriter, demokratis, dan laissez-faire, dan berpendapat bahwa gaya tertentu lebih efektif dalam situasi tertentu. Yang keempat yaitu situasional, adalah menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan situasi dan bawahan mereka. Yang kelima yaitu teori transformasional, yaitu menggambarkan pemimpin sebagai individu yang dapat menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Selanjutnya yaitu yang keenam, teori kontingensi, yaitu menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada berbagai faktor, termasuk gaya kepemimpinan, situasi, dan hubungan antara pemimpin dan pengikut. Yang ketujuh yaitu teori pelayanan. Teori ini menganjurkan bahwa pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang melayani kebutuhan orang lain terlebih dahulu, bukan kebutuhan diri mereka sendiri. Selanjutnya saya menjelaskan tentang metode dan tipe kepemimpinan. Cara-cara yang digunakan oleh pemimpinan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah tujuan, metode, dan tipe kepemimpinan yang umum. Yang pertama, otoriter, yaitu pemimpin otoriter mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat atau masukan dari bawahan. Mereka memberikan instruksi yang jelas dan mengharapkan ketaatan. Yang kedua yaitu demokratis. Pemimpin demokratis ini melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mendengarkan masukan dan mendapat bawahan sebelum membuat keputusan. Yang ketiga yaitu laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan atau pengawasan yang ketat. Yang keempat, transformasional. Pemimpin transformasional ini menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka sering memiliki visi yang kuat dan mampu mengubah cara berpikir dan bertindak orang lain. Yang kelima yaitu transaksional. Pemimpin transaksional menggunakan sistem penghargaan dan hukuman untuk memotivasi bawahan. Mereka menetapkan harapan dan tujuan yang jelas dalam memberikan imbalan kepada bawahan yang mencapainya. Yang keenam, kepemimpinan intuisional. Pemimpinan intuisional menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan kebutuhan dan situasi saat ini. Mereka mungkin menggunakan gaya otoriter, demokratis, atau laissez-faire,
tergantung pada kondisi yang ada. Yang ketujuh, kepemimpinan servant. Kepemimpinan servant ini memprioritaskan pelayanan kepada orang lain. Mereka berfokus pada kebutuhan dan kesejahteraan bawahan mereka dan berusaha untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif juga dikenal sebagai kepemimpinan demokratis, yaitu pendekatan kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota tim atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua anggota kelompok. Kepemimpinan partisipatif seringkali dianggap dapat meningkatkan motivasi, ketertiban, dan kreativitas anggota tim. Ini juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemimpin dan bawahan. Namun, keberhasilan kepemimpinan partisipatif juga tergantung pada kecocokan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakteristik individu dalam tim. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dan strategi komunikasi pemimpin. Komunikasi adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Pentingnya komunikasi dalam konteks kepemimpinan meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengarahkan visi dan tujuan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pemimpin untuk mengarahkan visi dan tujuan organisasi atau tim kepada anggota tim. Ini membantu menjelaskan arah yang diinginkan dan menginspirasi orang untuk bekerja menuju tujuan bersama. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Hal ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Pemimpin yang berkomunikasi dengan baik dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota tim. Mereka dapat menjelaskan pentingnya pekerjaan dan dilakukan dan bagaimana itu berkontribusi pada tujuan keseluruhan. Yang keempat, mengatasi konflik. Komunikasi yang efektif membantu dalam mengatasi konflik di antara anggota tim dan dengan pihak eksternal. Pemimpin yang baik dapat menyampaikan masalah dengan jelas dan mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang positif. Komunikasi yang efektif membantu membentuk budaya organisasi yang positif. Hal ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide dan inovasi didorong dan umpan balik diberikan secara konstruktif. Selanjutnya, strategi komunikasi pemimpin dapat bervariasi tergantung pada sesuatu situasi dan audiensnya. Namun beberapa strategi umum yaitu meliputi yang pertama, komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka menjadi terbuka terhadap ide-ide dan masukan dari anggota tim. Membangun seluruh komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar di antara semua pihak. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap masalah dan kebutuhan anggota tim. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yaitu dengan cara jelas, jujur, dan konstruktif untuk membantu anggota tim tumbuh dan berkembang. Yang keempat, menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi dalam komunikasi dan tindak untuk membangun kepercayaan dan keandalan. Yang kelima, menggunakan berbagai media. Menggunakan berbagai media komunikasi seperti pertemuan tatap muka, surel,
dan pesan singkat untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan efektif kepada semua orang. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.